Hai teman-teman, kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sebentar kami ingin masuk ke dalam pemberitaan firman-Mu Tuhan. Kami minta Engkau pimpin, Engkau tegur setiap kami, Engkau didik setiap kami Tuhan, supaya kami bisa ngerti kebenaran firman-Mu Tuhan, dan kami bertekad untuk ngelakuinnya Tuhan. Engkau ubah setiap kami Tuhan, Engkau ambil ahli Tuhan, sharing hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo, shalom semuanya. Teman-teman Teens. Wow, ini udah mau mendekati akhir tahun. Kita udah di bulan Agustus, nggak berasa banget. Kemarin kita baru ngerayain 17 Agustus. Happy Independence Day buat Indonesia. Selamat Hari Kemerdekaan. Semoga kita bisa melewati rintangan-rintangan yang ada di Indonesia, dan kita bisa jadi bangsa yang hebat. Oke, nah teman-teman, hari ini Koko mau sharing tentang satu tema yang penting, supaya kita bisa, Koko harap setelah kamu dengar apa yang Koko sharingin hari ini, kamu bertekad untuk ngelakuinnya. Itu yang penting sebenarnya. Nah, hari ini Koko bakal sharing tentang right foundations, bukan fondasi kanan, bukan, tapi fondasi yang benar. The right foundations. Nah, tema Koko hari ini Koko ambil di satu perikop di Matius 7 ayat 24 sampai 27. Kita buka itu teman, Alkitab kita di Matius 7 ayat 24 sampai 27. Biar saya bacakan. Ayat ke-24. Setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Teman-teman, ini Tuhan Yesus memberitakan perumpamaan tentang dua macam dasar. Yang satu ada di dasar membangun rumah dengan dasar batu, yang satu membangun rumah dengan dasar pasir. Kita lihat bangunannya sama, kelihatannya sama. Kita baru tahu bangunan itu kokoh atau nggak kokoh ketika ada banjir atau ada hujan. Kita baru tahu tuh yang mana kokoh dan yang mana nggak kokoh. Ini perumpamaan untuk kekristenan kita, untuk iman kekristenan kita, teman-teman. Nggak sedikit orang-orang yang mengaku dirinya Kristen, hobinya adalah mendengar firman Tuhan. Karena mungkin pastornya atau pendetanya lucu atau komunitasnya asik. Kita seneng untuk datang ke gereja, untuk dengar firman Tuhan, untuk ikut dalam satu komunitas kecil, komsel, kalau kita home. Kita seneng, tapi banyak dari teman-teman kita banyak dari orang Kristen itu nggak seneng untuk melakukan. Ya nggak usah jauh-jauh. Mungkin kamu dan saya, ngelakuin firman Tuhan itu berat sekali. Tapi itu sesuatu yang harus kita lakukan. Tapi dengerin firman Tuhan kan gampang ya. It's an easy step. Kamu apalagi zaman sekarang, kamu nggak perlu datang ke Arta Gading. Kamu hanya untuk dengar firman Tuhan, kamu bisa buka di YouTube. Gampang. Tapi yang sulit adalah ketika kamu melakukan firman Tuhan. Tuhan mau tekanin di sini, kita ini harus jadi orang-orang yang bijaksana. Orang-orang yang nggak cuma dengerin, tapi juga melakukan. Barulah kita kokoh sebagai orang Kristen. Nah, yang penting adalah ini nih. Kita bisa tahu kita ini kokoh atau enggak, kita ini ada di dasar yang tepat atau enggak, ketika ada satu hal ini yang datang, banjir. Yang kita bisa istilahnya kalau di dalam kehidupan kita dalam masalah, kita baru bisa tahu kita ini dalam
membangun iman Kristen kita yang kokoh atau enggak ketika ada masalah datang. Ketika ada masalah datang, ketika ada banjir datang, kita bisa tahu ini bangunan nih dasarnya batu atau dasarnya pasir. Is it the right foundations atau the wrong foundations? Kita bisa tahu iman kekristenan kita yang kita bangun mulai kita remaja, apakah ini benar atau enggak ketika masalah datang. Kelihatannya sama-sama aja teman-teman. Oh iya, dia rajin datang ke gereja. Wah, dia rajin datang ke komsel. Dia rajin untuk sharing di komsel. Dia rajin untuk pelayanan. Kelihatannya sama, kelihatannya keren, kelihatannya asik, kelihatannya benar-benar membangun iman Kristen yang benar. Tapi kita baru bisa tahu apakah dia membangun iman Kristen yang benar dengan dasar yang benar ketika ada masalah datang. Kita baru bisa tahu kita membangun iman Kristen kita yang benar atau enggak ketika masalah datang. Masalah-masalah dalam hidup, masalah dalam mungkin orang tua kamu, dalam sekolah kamu, dalam studi kamu, dalam kamu berkomunitas, dalam kamu melayani Tuhan. Kita baru bisa tahu apakah kita benar-benar membangun iman Kristen yang benar atau enggak. Nah, Tuhan tekanin di sini. Iman Kristen yang benar itu apa? Iman Kristen yang benar adalah ketika kamu mendengar, kamu belajar, dan kamu melakukannya. Bukan cuma mendengar dan stop. Enggak. Mendengar dan melakukannya. Jadi ketika kita mendengar satu firman Tuhan bilang, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jangan cuman stop di pikiran kita. Tapi itu something yang harus kita renungin lagi. Kita renungin siang dan malam. Kita renungin supaya kita bisa ngelakuin ketika kita datang, ketika ada satu momen di mana ada orang yang menganiaya kita. Kayak kita dengki gitu, kayak kita kesel gitu. Tapi kita dengar firman Tuhan ini. Ayo kita belajar untuk lakuin. Ayo berdoa bagi mereka. Berdoa bagi mereka, berdoa. Berdoa, lakuin. Itu baru kamu membangun iman Kristen yang benar. Teman-teman, Koko yakin kita semua adalah orang-orang yang pengen belajar dan pengen jadi orang yang benar. Dan ini pesan Tuhan yang benar-benar Koko rasa harus kita lakukan. Ini penting banget teman-teman. Kita mendengar dan kita melakukan. Karena iman tanpa perbuatan mati. Aku ulangin. Iman tanpa perbuatan mati. Jangan bilang kita beriman Kristen kalau kita nggak melakukan hal-hal yang Kristen. Jangan bilang kalau kita pengikut Kristus kalau kita tidak melakukan apa yang Kristus lakukan. Jangan bilang. Nah, kok gimana kok kalau sekarang aku masih belum melakukan? Oke, teman-teman. Kita mulai lagi yuk, kita restart lagi yuk, kita reset lagi yuk. Kita reset lagi supaya apa? Supaya kita bisa mulai lagi dari nol. Kita bertekad, aku mau melakukan firman Tuhan. Aku mau melakukan firman Tuhan. Apapun susahnya ke depan, apapun rintangannya ke depan, aku tetap mau melakukan firman Tuhan. Yang penting tekad dulu, nekat dulu. Nanti ada momen-momen di mana kita mengharuskan kita untuk melakukan firman Tuhan. Kita bisa memilih kalau kita mau melakukan atau kita nggak mau melakukan. Ada momen-momen itu. Ada momen-momen itu. Nah, ada satu perikop lagi untuk bikin bold sharing Koko hari ini. Di Lukas 6 ayat 46 sampai 49. Ini sama-sama Tuhan Yesus yang ngomongin tentang dua macam dasar. Di Lukas 6 ayat 46 sampai 49. Aku bacain teman-teman. Ayat 46. Mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seseorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyangkan. Karena rumah itu kokoh dibangun.
Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seseorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Teman-teman, banyak dari teman-teman Kristen yang sharing sama Koko. Ada beberapa yang kalau kita lihat ya, ada masalah sedikit udah mau, aduh aku mau bunuh diri. Ada masalah sedikit, aduh aku mau keluar dari rumah. Ada masalah sedikit, aduh aku mau keluar dari gereja. Ada masalah sedikit, aduh aku mau keluar dari komunitas. Teman-teman, ini adalah orang-orang yang belum melakukan firman Tuhan. Karena kalau kita mendengar dan melakukan firman Tuhan, ketika masalah itu datang, kita kokoh dibangun. Kita kokoh. Kita bukannya nggak merasa ada masalah, bukan. Tapi masalah itu menjadi berkat buat kita. Masalah itu menjadi berkat buat kita. Berkat tuh apa sih kok? Masalah kenapa bisa jadi berkat? Masalah bisa jadi berkat ketika kita melihat masalah itu adalah ujian. Supaya kita bisa naik level. Ketika kita berdoa, ketika kita bilang kita suka marah-marah, oke. Kita berdoa, Tuhan, aku nggak mau marah-marah. Bakal ada datang satu masalah yang membuat kamu bisa marah. Nah, disitulah ketika kita belajar untuk membangun iman Kristen kita yang benar. Disitulah kita diuji. Apakah aku mau marah-marah atau enggak? Ketika aku nggak marah-marah di saat yang harusnya aku marah, yang biasanya aku marah tuh, tapi aku enggak karena aku mau melakukan firman Tuhan. Di situ kita naik level. Di situ kita naik level, itu berkat buat kita. Kita nggak mau marah-marah lagi. Nah, teman-teman, Tuhan bilang gini, setiap orang yang datang dulu. Yang kedua, mendengarkan perkataanku. Dan ketiga, melakukannya. Dia adalah orang-orang yang membangun iman Kristen yang kokoh. Yang ketika air bah dan banjir datang, rumah itu nggak goyang, nggak bergeser sedikit pun. Kamu tahu nggak, air bah dan banjir itu, air bah itu tuh beda dengan banjir. Air bah itu kalau kita ibaratin zaman sekarang, itu mungkin banjir bandang. Yang kalau misalnya banjir dan mengalir kencang deras, yang bisa membawa mobil arusnya, pokoknya kenceng, banjir bandang. Banjir itu biasanya hujan datang, banjir menggenang. Kalau kita tinggal di Jakarta, mungkin beberapa tahun yang lalu kita sering mengalami banjir. Tapi nggak pernah, apalagi di daerah-daerah kota, nggak ada banjir bandang. Adanya banjir biasa. Nah, Tuhan bilang, ketika air bah dan banjir datang melanda rumah itu, nggak digoyangkan. Ketika kita datang, mendengar, dan melakukan. Ketika masalah yang berat seperti apapun datang ke dalam hidup kita, ketika kita melakukan firman Tuhan, itu nggak menggoyangkan kita. Karena apa? Kita berpegang teguh pada dasar yang tepat. Tuhan mendidik kita supaya kita menaruh iman kita ke dasar yang tepat, bukan dasar yang fana. Apa itu? Mendengar dan melakukannya. Tetapi di ayat berikutnya, akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku dan tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Banjir, nggak ada air bah di ayat 49. Banjir, hujan, banjir, dan rumah dan roboh rumah itu. Jadi teman-teman, kalau kita cuman hobi untuk dengar firman Tuhan, datang komsel, pelayanan, tapi kita nggak bertekad untuk melakukan firman Tuhan, teman-teman, ketika masalah datang, mau kecil mau gede, ini si Tuhan bilang banjir. Kalau yang tadi air bah dan banjir, berarti ini skalanya kan kecil ya. Bahkan even banjir aja, bahkan even masalah kecil aja itu bisa merusak kita, bisa kayak menghanyutkan dunia kita gitu. Teman-teman, kalau kita mau punya hidup yang merdeka,
kalau kita mempunyai hidup yang benar-benar merdeka, itu bukan berarti kita keluar dari rumah, bukan berarti kita mau ngelakuin apapun yang kita mau. Bukan, itu merdeka yang fana. Kalau kita benar-benar mau merdeka, belajar untuk mendengar dan melakukan firman Tuhan. Disitulah kamu benar-benar merdeka. Ketika masalah datang, kamu tahu ini untuk mendidik aku. Kita merdeka. Kita nggak pusing sama hal-hal yang fana. Kita pusing sama hal yang kekal. Kita merdeka. Itu kemerdekaan yang sejati. Bukan merdeka dalam arti bisa ngelakuin apapun. Tapi kita nggak pusing. Apapun keadaan yang datang dalam hidup kita, itu nggak mengubah siapa kita. Jadi orang Kristen itu adalah orang-orang yang harusnya inside out. Apa yang dari dalam itu timbul keluar. Kita ini harusnya berdampak ke orang lain. Kenapa? Karena Tuhan tinggal dalam kita. Tapi kalau kita bilang kita Kristen tapi kita nggak melakukannya, kita lebih sering menjadi orang yang outside in. Orang-orang yang dipengaruhi dari luar ke dalam. Teman-teman, Tuhan mau kita jadi orang-orang yang inside out, yang berdampak keluar. Kenapa? Karena Tuhan tinggal dalam kita. Kita harus memberitakan kasih. Kita harus menjadi kasih. Kita harus menjadi garam dan terang buat orang lain. Nah, orang-orang yang kayak gini adalah orang-orang yang nggak mungkin nggak belajar untuk melakukan firman Tuhan. Jadi teman-teman, kalau kamu mau merdeka dengan benar, kalau kamu mau merdeka dari hidup kamu, belajar untuk mendengar dan melakukan firman Tuhan. Tadi Koko bilang iman tanpa perbuatan mati. Iman kekristenan kita baru bisa kita katakan benar-benar iman kekristenan jika kita menghidupi firman yang kita pelajari. Kita harus menghidupi firman yang kita pelajari. Akan diuji lewat masalah-masalah hidup, teman-teman. Kita ada di right foundation atau kita ada di wrong foundations. Jadi sebetulnya kita sebagai orang Kristen nggak boleh takut kalau ada masalah. Karena masalah itu adalah ujian. Apakah aku benar-benar menghidupi iman Kristenku yang benar? Apakah aku benar-benar membangun iman Kristen aku yang benar? Kalau misalnya enggak, Tuhan robohin, ayo kita bangun lagi. Mumpung kita masih punya nafas, kita masih punya hidup, Tuhan masih kasih kita kesempatan. Untuk kita apa? Untuk kita bangun lagi iman kekristenan kita yang benar. Jadi teman-teman, buat teman-teman yang punya masalah dalam hidup, yang merasa, aduh aku stres, aku bingung, aku mau ngapain. Teman-teman, belajar firman Tuhan dan belajar untuk melakukannya. Di situ kamu bakal tahu kenapa aku ada dalam masalah ini. Apa yang mau Tuhan ubah dalam hidupku? Hal apa yang mau Tuhan ubah dalam hidupku? Dalam karakterku, apakah aku sensitif, atau apakah aku suka marah-marah, atau apakah aku suka membenci orang. Tuhan baru tahu. Kita baru tahu ketika kita belajar dan kita nekat untuk melakukan firman Tuhan. Kita baru tahu kalau masalah hidup itu adalah berkat buat kita. Pada dasarnya teman-teman, semua bangunan yang di atas pasir, yang di atas batu, kelihatannya displaynya tuh keren. Sama-sama, kelihatan sama. Tapi baru diuji ketika masalah datang, ketika banjir datang. Jadi teman-teman, buat teman-teman semua di sini, Koko mau ingetin lagi. Ayo, kita nggak boleh fokus sama display Kristen. Kita nggak boleh fokus sama display, yang kita harus fokus sama apa? Sama intinya. Intinya adalah mendengar dan melakukan firman Tuhan. Ingat, Tuhan bilang, bukan yang bersyukur kepadaku, Tuhan yang dapat melakukan ke kerajaan surga, tapi mereka yang melakukan kehendak Bapa. Dan Tuhan nggak mengenal orang-orang yang cuman berseru-seru kepada Tuhan, tapi nggak melakukan kehendak Bapa. Jadi teman-teman, ayo kita belajar untuk melakukan kehendak Bapa, belajar untuk melakukan firman Tuhan yang kita baca. Jadi nggak boleh kita skip untuk baca firman Tuhan. Belajar untuk baca firman Tuhan setiap hari. Punya waktu untuk saat teduh. Supaya apa? Supaya kita dikuatkan untuk apa? Untuk melakukan firman Tuhan. Koko yakin kita jadi generasi-generasi yang keren. Generasi-generasi yang Tuhan pandang baik. Generasi-generasi yang
bisa jadi dampak buat sesama, dampak buat komunitas, dampak buat Jakarta, mungkin dampak buat Indonesia. Ayo kita jadi komunitas yang nggak hobi mendengar doang, tapi kita senang untuk melakukan firman Tuhan. Kita satu dalam doa, teman-teman. Bapak, terima kasih buat hari ini. Engkau udah ajar lagi Tuhan setiap kami mau bangun iman kekristenan kita dalam bangunan yang benar, dalam dasar yang benar Tuhan, yaitu adalah mendengar dan melakukan firman-Mu Tuhan. Kami nggak mau skip untuk melakukan firman-Mu, kami nggak mau cuma hobi dengar firman-Mu Tuhan, tapi kami mau benar-benar nekat dan kami mau belajar untuk melakukan firman-Mu. Engkau pimpin setiap kami Tuhan, kami tahu ini nggak gampang, tapi kami percaya satu hal, bagi Engkau nggak ada yang mustahil Tuhan. Kami mau belajar untuk melakukan firman-Mu, mumpung kita masih remaja Tuhan, sedini mungkin Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa buat teman-teman yang mendengarkan. Hamba berdoa Tuhan, Engkau pimpin, Engkau tuntun, Engkau didik, Engkau tegur Tuhan. Roh Kudus bekerja supaya kami bisa melakukan firman-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. God bless. See you.